Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ragah. Kembali lagi di sesi ngomongin buku bersama Teater Satu Lampung. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya membaca sebuah buku yang menurut saya sangat penting untuk memahami siapa sebenarnya George Orwell sebelum ia menulis Animal Farm dan 1984. Kalau dua novel itu berbicara tentang kekuasaan, propaganda, dan totalitarianisme, maka buku yang akan saya bahas kali ini berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kemiskinan. Judulnya Down and Out in Paris and London, terbit pertama kali pada tahun 1933. Buku ini adalah memoir Orwell ketika hidup sebagai orang miskin di Paris dan London. Yang menarik, pengalaman itu bukan semata-mata karena nasib buruk. Orwell pernah menjadi polisi kolonial Inggris di Burma. Ia memiliki pendidikan yang baik dan masa depan yang cukup mapan. Namun ia memilih meninggalkan pekerjaannya untuk melihat dunia dari sisi yang selama ini hanya ia awasi di balik seragam. Dan menurut saya, seluruh buku ini lahir dari satu pertanyaan yang sederhana. Kalau seragam itu dilepas, kalau jabatan itu hilang, kalau uang itu habis, siapa kita sebenarnya? Perjalanan Orwell dimulai di Paris. Suatu hari kamar kecil yang ia sewa dibobol pencuri, yang tersisa hanya 47 francs. Sejak saat itu ia hidup dengan menghitung setiap keping uang yang ia miliki. Awalnya saya mengira catatan angka-angka itu hanya kebiasaan seorang penulis. Tetapi semakin lama saya membaca, saya merasa angka-angka itu menjadi semacam alat ukur tentang bagaimana kemiskinan perlahan mengubah cara seseorang memandang hidup. Orwell bahkan mengatakan bahwa ketika uangnya tinggal sangat sedikit, rasa takutnya justru mulai hilang ketika ia tidak lagi memiliki masa depan yang cukup jauh untuk ditakuti, yang tersisa hanya hari ini. Dan disinilah saya mulai memahami, kemiskinan bukan hanya mengenai isi dompet, ia juga mempersempit cara seseorang memandang hidup. Hal lain yang sangat menyentuh bagi saya adalah ketika Orwell mengatakan bahwa yang paling melelahkan dari kemiskinan ternyata bukan rasa lapar, melainkan rasa malu. Malu karena harus terus mencari alasan. Malu karena tidak mampu tampil seperti orang lain. Kemiskinan memaksa seseorang menciptakan kebohongan-kebohongan kecil hanya agar tetap terlihat pantas. Dan saya rasa pengalaman seperti ini masih sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Di Paris, Orwell bertemu seorang bekas kapten tentara Rusia bernama Boris. Dulu, Boris memimpin sebuah pasukan. Kini ia tidur di ranjang tipis penuh kutu, dalam loteng sempit dan hidup dari 2 francs sehari, dengan kaki pincang menopang tubuhnya yang berat. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia lepaskan, foto-foto masa lalunya. Ada pula kebiasaannya menghitamkan kulit kaki dengan tinta, agar terlihat seperti memakai kaos kaki yang utuh. Mungkin terdengar sepele, tapi bagi saya itu adalah usaha terakhir seseorang untuk mempertahankan harga dirinya. Dari Boris, saya belajar bahwa manusia seringkali bertahan bukan karena keadaannya berubah, tapi karena masih ada sesuatu yang ingin ia jaga tentang dirinya sendiri. Bersama Boris, Orwell akhirnya mendapat pekerjaan sebagai pencuci piring di sebuah hotel mewah di Paris. 14 jam sehari, ruangan panas dan piring yang tidak pernah habis untuk dicuci. Di dapur itu Orwell bertemu Mario, seorang pencuci piring yang telah bekerja di tempat yang sama selama 14 tahun. Yang membuat Orwell kagum adalah keahliannya. Tangannya bergerak sangat cepat sambil menyanyikan lagu opera, hampir seperti seorang musisi yang memainkan musik. Namun setelah 14 tahun, ia tetap berada di posisi yang sama. Di sini Orwell memperlihatkan bahwa kerja keras tidak selalu cukup untuk mengubah hidup seseorang ketika sistem tidak menyediakan ruang untuk bergerak.
Tapi bagian yang paling saya ingat justru bukan Mario, melainkan sebuah pintu. Pintu yang memisahkan dapur kotor dengan ruang makan para tamu. Di satu sisi ada panas dan keringat, sautan-sautan kata kasar, serta piring-piring kotor yang datang dari pintu. Di sisi lain ada karpet, senyum dan champagne di depan hidangan makan malam yang masih hangat. Sebelum para pelayan memasuki ruangan makan tersebut, mereka selalu berhenti sejenak di depan cermin kecil, merapikan pakaian, membenahi rambut, lalu berjalan masuk dengan tubuh yang tenang. Saya merasa adegan kecil ini rasa cukup dekat dari sekedar hanya tentang sebuah hotel. Ia gambaran kehidupan kita. Seringkali kita menyimpan kelelahan di balik pintu, lalu menampilkan wajah terbaik ketika memasuki ruangan yang berbeda. Ruangan yang selalu menilai kita, ruangan yang selalu siap untuk menilai kita. Ketika pindah ke London, pertanyaan Orwell berubah. Di Paris orang miskin masih memiliki pekerjaan, masih memiliki peran. Di London, ia bertemu orang-orang yang bahkan tidak memiliki tempat dalam sistem. Ia menjadi seorang tramp, gelandangan yang berpindah dari satu rumah penampungan ke rumah penampungan lain. Yang membuat saya terkejut justru aturan di tempat-tempat penampungan tersebut. Mereka tidak boleh kembali ke tempat yang sama lebih dari sekali dalam sebulan. Artinya mereka harus terus berjalan dari kota ke kota. Kemiskinan yang tidak diselesaikan, hanya dipindahkan. Dan saya merasa Orwell sedang menunjukkan bahwa kadang sebuah sistem lebih sibuk mengelola kemiskinan daripada mengakhirinya. Di London, ia bertemu Paddy dan Bozo. Dua orang yang sangat membekas dalam ingatan saya. Yang pertama adalah Paddy, seorang lelaki Irlandia yang baik hati. Suatu pagi, mereka menemukan sebotol susu yang tertinggal di jalan. Tidak ada siapa-siapa. Kalau Paddy mengambilnya mungkin tidak akan ada yang tahu. Tetapi ia memilih berjalan terus. Dan saya rasa itulah martabat. Bukan melakukan sesuatu yang besar, tetapi tetap menjaga satu garis yang kita yakini. Meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Tokoh terakhir yang paling saya sukai adalah Bozo. Ia seorang pelukis kapur trotoar yang cacat karena kecelakaan. Suatu malam ia mengajak Orwell berbaring di sungai Thames sambil memandang langit. Ia menunjuk sebuah bintang, Aldebra katanya. Lalu ia mengetuk keningnya sendiri dan berkata, "Yang penting di sini aku orang bebas." Kalimat itu menurut saya adalah inti dari seluruh buku ini. Kemiskinan memang bisa mengambil uang, mengambil rumah, mengambil pekerjaan. Tetapi masih ada bagian dari sisi diri manusia yang tidak bisa dirampas oleh keadaan, yaitu cara kita memandang diri sendiri. Ketika menutup buku ini, saya justru tidak terlalu mengingat angka-angka yang dicatat Orwell. Yang lebih saya ingat adalah orang-orang yang ditemui. Boris yang mempertahankan kenangannya, Mario yang mempertahankan profesionalismenya, Paddy yang mempertahankan kejujurannya, juga Bozo yang mempertahankan kebebasan berpikirnya. Masing-masing menemukan satu hal kecil yang membuat mereka tetap berdiri. Dan mungkin disitulah letak kekuatan buku ini. Ia tidak menawarkan solusi besar. Ia tidak memberi resep penghapus kemiskinan. Ia hanya mengingatkan bahwa ketika hampir semua ukuran keberhasilan dari luar runtuh, yang tersisa adalah ukuran yang kita bangun di dalam diri sendiri. Itulah mengapa Down and Out in Paris and London masih sangat relevan untuk dibaca hari ini. Karena ia mengajarkan bagaimana seseorang tetap menjadi manusia ketika hampir semua yang dimilikinya telah hilang. Saya tidak tahu apakah ini cara membaca yang paling benar, tetapi ada satu hal yang saya simpan setelah menutup buku ini, bahwa kita mungkin tidak selalu bisa memilih keadaan yang datang kepada kita. Namun kita masih bisa memilih apa yang akan kita pertahankan ketika keadaan mulai mengambil hampir semuanya. Dan mungkin disitulah letak kebebasan yang sebenarnya. Jadi, kalau nanti teman-teman sempat membaca buku ini, jangan buru-buru mencari jawaban yang besar. Nikmati saja perjalanan Orwell, bertemu orang-orang yang mungkin tidak pernah tercatat dalam sejarah, tapi justru mengajarinya memahami manusia. Siapa tahu, setelah menutup halaman terakhir, teman-teman juga akan menemukan pertanyaan yang berbeda. Karena menurut saya, buku yang baik bukan buku yang selesai ketika halaman terakhir dibaca, tetapi buku yang diam-diam terus mengajak kita berpikir setelah kita menutupnya.
Terima kasih, sampai jumpa di buku berikutnya.